bersama kami di podcast Media Center Stayung Lawak Kertosono. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini merupakan salah satu dosen muda yang inspiratif di kampus Stayung Lawak Kertosono. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Ayub, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Beliau ini merupakan seorang praktisi pendidikan khususnya dalam bahasa Arab ya. Nah, ngomong-ngomong terkait permasalahan bahasa Arab ini kan sebagai bahasa sehari-hari khususnya umat Islam, baik dari segi ibadah, terus kemudian praktek-praktek lainnya terkait spiritual. Saya ingin bertanya kepada Bapak terkait pola pendidikan yang sudah diajarkan khususnya di STAIM ini, Pak. Bisa dijelaskan sedikit? Begini ya. Kita ketika membicarakan bahasa Arab itu terutama tidak lepas dari yang namanya dari background kita sendiri, yang mana agama kita, agama Islam itu mempunyai kitab yang namanya kitab Al-Quran, dan Al-Quran sendiri diturunkan dengan berbahasa Arab. Itu salah satu dasar yang melatar belakangi pentingnya kita harus mempelajari bahasa Arab, meskipun itu hanya sedikit, minimalkan seperti itu. Jadi belum lagi ketika kita di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula ini lembaga yang mana di bawah yayasan pondok pesantren. Itu yang pasti kan di situ bergelut yang dengan kitab-kitab kuning, terus yang mana bahasanya yang pasti bahasa Arab, yaitu itu sangat sesuatu yang sangat mendukung keduanya itu tadi. Dan berangkat dari seperti itu, dalam pembelajaran bahasa Arab itu kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik atau guru gitu ya, itu memang harus mengetahui standar atau prinsip dasar sebelum kita mengajarkan bahasa Arab tersebut. Gini, di sini saya mengambil tiga prinsip saja ya. Itu yang pertama uluwiyat atau prinsip prioritas. Itu prioritas itu yang mana kita mengajarkan bahasa itu sesuatu yang utama dan penting, prioritas. Jadi lebih mengedepankan keutamaan bahasa tersebut. Oke. Terus kemudian gini, misal saja dalam pembelajaran bahasa itu kita mengajarkan, kan ada 4 kemahiran, ada mendengar, ada membaca, menulis, dan berbicara. Nah, 4 kemahiran itu jangan sampai bersamaan atau dulu yang tidak lebih utama. Padahal gini, kita bisa bahasa Jawa, kita bisa bahasa Indonesia. Itu kan awalnya dari mana? Apa berbicara dulu, apa mendengarkan dulu, atau apa? Menirukan orang, mendengarkan dulu. Tapi sebenarnya kan mendengarkan dulu kan, listening kan gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu maharatul istima'. Jadi kita memperkenalkan dengan cara mengucapkan bahasa itu dengan baik, dengan fasih. Nanti di fasahannya ada. Tapi yang dasarnya itu memperdengarkan bahasa ini dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah mendengarkan, kita melatih untuk agar belajar berbicara, baru bisa berbicara kan setelah mendengarkan. Apa mungkin kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa menulis dulu kan enggak? Ataupun mengarang dulu kan enggak? Pasti mendengarkan dulu dari orang tua, dari saudara, kemudian belajar ngomong, ini bapak, ini ibu, sama abi, umi, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, seperti itu. Kemudian baru ke jenjang yang namanya menulis itu tadi, menulis atau maharatul kitabah. Baru kemudian membaca, atau ada yang membaca dulu
baru kitabah. Itu tergantung masing-masing individunya gitu. Kemudian yang kedua ada prinsip yang namanya koreksitas. Ko itu koreksitas. Jadi gini, dari dasarnya itu mengkoreksi itu di dalam bahasa sendiri kan ada yang namanya susunan-susunan. Tapi sebelum susunan itu dari fonetik itu gini, suara, aswat itu ketika kita mengutarakan bahasa, terutama khususnya bahasa Arab itu harus fasih lah cara karo. Yakin ya? Pakai shot ya, asli itu, pakai shot itu. Jadi memang enggak main-main ya. Gini. Misal saja ada huruf zal sama za. Zal sama za. Itu kan sudah beda hak sama kho. Kan gitu. Kalau kita tidak menata sedemikian rupa fasahah kita, satu huruf saja bisa merubah makna. Nah, itu bisa merubah makna. Itu memang antara alhamdulillah sama alhamdulillah itu kan sudah beda makna. Itu sangat fatal sekali. Jadi memang harus ditahsin dulu ya seperti itu kurang lebih kalau dalam ilmu Al-Qur'an ya. Mungkin seperti itu. Itu fonetik. Terus kemudian yang kedua koreksitasnya yaitu sintaksis. Sintaksis jadi lebih kepada tarkib. Jadi mungkin Anda pernah belajar ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, kan seperti itu. Kalau di dalam di dalam tasrifnya ini fi'il madhi, mudhari', enggak, kalau bahasa Inggris kan grammar, seperti susunan kata lah, ini ada subjek, predikat, objek dan lain sebagainya. Itu juga juga dasar sebelum kita mengajarkan bahasa Arab. Dan uniknya gini, biasanya subjek itu kalau dalam sehari-hari itu kan biasanya berada di depan. Kalau di dalam bahasa Arab bisa di tengah, bisa di belakang, bahkan bisa tidak disembunyikan kan gitu. Itu kalau punya tahu ilmunya kan gitu. Itu lebih tidak perlu menonjolkan subjeknya. Nah, itu loh. Kan gitu. Ada isim domir itu tadi. Itu sintaksis. Terus kemudian ada semiotik. Ma'ani, jadi kebermaknaan. Sekarang gini, ma itu kan artinya apa kan gitu, kan gitu, artinya apa. Tapi ketika mas muka, masa apa? Siapa? Nah, kan gitu kan. Ada tekstual dan kontekstual. Jadi memang di sini keahlian seorang guru itu memang harus diasah beneran. Memang ini saatnya mencari makna. Ini apa? Ini siapa? Kalau mahadza apa ini kan gitu. Kalau mas muka kan nggak mungkin apa namamu kan gitu kan. Yang tepat adalah siapa namamu. Ya itu salah satu memang harus dimiliki dalam pembelajaran bahasa Arab. Terus yang terakhir yaitu ini setelah koreksitas, baru yang terakhir itu tadarruj atau berjenjang. Jadi gini, dalam belajar bahasa itu tidak mungkin kita langsung mempelajari kalimat panjang sekali, enggak. Tapi setidaknya yang pertama yaitu mengenalkan gini, cara membaca bahasa Arab itu tidak lurus atau setertib membaca Quran. Kalau Quran kan ada tajwidnya, ini matnya kan seperti itu. Ada ilmu qiraah. Kan gitu, ada qiraahnya atau tilawahnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu gini, ana adhabu ilal madrasati fis sa'ati sadisati sabahan. Tapi kan kalau dalam dipakai membaca berdasarkan tajwid kan ana adhabu ilal madrasati bisa. Jadi kan tekanannya beda-beda. Itu harus dipahami karena gini, bahasa kan sebagai komunikasi. Komunikasi dasarnya kita belajar bahasa, yang diajak bicara itu paham, harusnya menerima paham, apa kan yang gitu. kita informasikan. Yang penting kan itu aslinya kan itu. Nah, di sini ada yang namanya bahasa fushah, ada yang namanya bahasa amiyah. Kalau bahasa amiyah ya semacam kalau di Indonesia ada orang yang
berbahasa Jawa, ada berbahasa Sunda ataupun berbahasa Madura dan lain sebagainya. Bahasa itu umum ya kan gitu ya. Jadi ya kurang lebih itulah. Terus kemudian lanjut ke inovasi ya alhamdulillah ya. Ke inovasi itu kita berjalan dan itu mungkin saya kira disitulah keprofesionalitas sang guru atau pendidik itu dipertaruhkan memang. Karena memang sangat-sangat bermacam-macam spesies latar belakang ya bukan spesies sempatnya gimana gitu ya. Jadi latar belakang dari peserta didik yang bermacam-macam, apalagi di sekolah tinggi ini kan nggak semuanya anak pondok, nggak semuanya pernah ngaji di TPG ataupun di madrasah diniyah kan. Jadi ada beberapa yang dari SMK, ada dari SMA. Jadi memang harus bisa menempatkan masing-masing. Yaitu bisa dari semacam kalau di kuliah itu dituntut dengan berbasis masalah, project based learning dari PJBL itu. Jadi memang dari yang sebelumnya kurang bisa baca, jadi lebih bisa baca. Terus ini posisinya sebagai apa itu didiskusikan. Terus kemudian outputnya yang nggak kalah penting adalah praktek keseharian minimal dari lingkungan sekitar. Apalagi gini ya, kalau terutama kan saya di PGMI, kan guru madrasah ibtidaiyah. Yang mana guru madrasah ibtidaiyah itu agak beda sedikit dengan guru SD. Guru madrasah lebih ditambah agamanya banyak sekali, itu belum tambah bahasa Arab itu tadi. Itu juga memang salah satu prioritas ya. Memang harus terutama produk-produk pembelajarannya. Yang mana kalau bahasa asing itu biasanya nggak jauh dari nyanyi Aina di mana, ada mama di depan dan lain sebagainya. Itu memang harus dipraktekkan. Jadi untuk menarik simpati dari murid itu ya, mungkin seperti itu sih nggak jauh. Kemudian ini terkait tantangan tadi ya, apalagi banyak latar belakang siswa yang kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu punya latar belakang berbeda-beda. Nah, kira-kira untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu, metode yang sudah dilakukan, dilampaui untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perbedaan itu. Kan kalau di pondok itu jenjangnya ada nahwu sorob segala macam, mulai dari kitab Imriti, terus kitab yang paling tinggi juga. Nah, kira-kira untuk memadukan mereka ini supaya metode pembelajarannya sama, mulai dari yang nol dasar tidak pernah mengetahui bahasa Arabnya, terus ini bagaimana ini? Gini ya, kita tidak mungkiri karena orang itu ketika takut akan belajar sesuatu itu karena belum tahu. Bahkan belum mengerti ataupun belum bisa ya. Jadi seminimal mungkin yang pertama tugas kita adalah membuat nyaman peserta didik itu. Entah dengan cara seperti apa, atau ditanyai dari mana dan lain sebagainya ya, atau kesenangannya apa. Terus kemudian jadi ada satu teori yang menyebutkan masalah ke dalam dunia mereka, kemudian tarik ke dalam duniamu. Maksudnya apa yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan kan gitu. Hanya maksudnya kan itu. Jadi dengan memberdayakan teman-teman yang sudah pernah belajar, terus kemudian menarik teman-teman yang belum belajar, gitu kan juga bisa. Atau minimal ketika belum bisa membaca itu bisa ditulis dengan bahasa Indonesia dahulu, terus berbaca berjenjang, dikenalkan dengan alif, ba, ta, sa, jim itu, terus kemudian berjenjang lagi. Tapi terus memang terus bagaimanapun kita ketika belajar bahasa itu kan kebiasaan, nggak bisa hanya 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali, itu mustahil aja. Seperti itu ya, mungkin perlu diasah. Iya ya, memang harus gitu kan, takarnya memang harus diulang-ulang memang. Nah, maka ada, kalau dulu saya di semacam pondok modern ya, pondok yang berbasis bahasa itu metodenya setiap pagi minimal menambah 5 kosakata. Jadi kayak semacam gontor gitu ya. Itu ada. Jadi dalam satu grup gitu ditawarkan 5 kosakata, 5 mufradat, dan itu harus dihafalkan. Misal Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama
koma yakumu sampai hafal koma yakumu berdiri, nama ya namu tidur, Jadi dan kemudian setelah itu disuruh membuat kalimat anak aku minan naumi fis saati kan gitu, atau anak-anakmu fis saati tasiati lailan. Nah, itu mulai dari yang satu kata kemudian merambah ke satu kalimat. Jadi memang berjenjang itu tadi masuknya. Jadi itu. Ya kenapa itu? Mungkin ada kesulitan yang dihadapi ketika mengajarkan mereka, kan tentunya ini memiliki basis yang beda-beda. Iya. Jadi kesulitan tahapan pembelajarannya kan juga fluktuatif gitu. Ya sangat sekali. Memang apalagi bahasa asing ya. Bahasa asing itu kan bahasa setelah bahasa ibu. Jadi kita punya bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, jadi memang kesulitan belajaran bahasa asing itu dari dasar lingkungannya kan sudah tidak mendukung. Tapi mau nggak mau harus bisa membuat kelompok sendiri dalam sebuah kelas itu, karena ya itulah, untuk mendukung pembelajaran yang maksimal ya kita harus bisa mengkondisikan diri, terutama dari para siswa sendiri atau mahasiswa sendiri harus dipersiapkan sebelum dia memaparkan suatu permasalahan itu tadi. Jadi jauh-jauh hari, bahkan yang belum bisa pun harus dituntut terus berusaha gitu saja. Karena gini, bisa nggak bisa, paham nggak paham, mahir nggak mahir itu Allah yang memberikan. Yang penting kan kita berusaha gitu saja. Sudah. Nah, Allah memerintahkan kita wajahadu fillahi haqqa jihad, jadi berusaha di jalan Allah dengan usaha yang hak kan gitu. Jadi memang bukan kok pintarlah di jalan Allah kan enggak, atau paham aja kan enggak. Berusaha gitu aja. Diwajibkan untuk berusaha dulu. Iya, berusaha sudah kan gitu. Kesalahan fatal ketika sudah belum bisa terus dia tidak mau berusaha. Bukannya tidak bisa, enggak. Tidak mau berusaha. Kadang itu meyakinkan ke arah situnya sih kadang. Ya kalau kesulitan pasti, dan harus ada. Kalau nggak gitu nggak jadi profesional nih seorang guru itu. Ya, menarik sekali ini. Mungkin terakhir ya sebelum ditutup, ada pesan-pesan buat mahasiswanya supaya tetap memiliki motivasi belajar, khususnya untuk mengenalkan bahasa Arab supaya mudah dicintai. Saya selalu teringat kosakata seperti ini, bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya gitu ya? Orang ini kenal dan sayang terhadap bahasa Arab. Kalau jenengan tak kenal maka tak sayang. Kalau dalam bahasa Arab tak kenal maka ta'aruf. Harus ta'aruf kan gitu, harus biar kenal kan. Mengenalkan bahasa Arab. bukan hanya tak sayang, tapi harus ta'arufan dulu. Kalau dalam agama kan gitu, ta'arufan dulu kan gitu. Tapi saya pernah dapat kata-kata dari salah satu seorang guru itu gini. Kan yang kebanyakan kan manjada wajada kan gitu, barang siapa yang bersungguh maka dapatlah dia kan gitu, atau mansobaro dzafiro dan lain sebagainya. Tapi yang paling mengena itu jadilah guru yang baik dalam hal apapun lah, atau tidak sama sekali. Karena itu guru yang baik itu kan luas sekali kan. Nah itu harus seperti apa dengan metode seperti apa, itu kita harus punya kayak kiblat, harus punya dedikasi di pendidikan itu. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi guru yang baik itu Allah sendiri akan membukakan semuanya yang dari keridhaannya Allah. Itu ya mungkin seperti itu sih kurang lebih, enggak kemana-mana. Luar biasa. Semoga ini podcast yang membawa berkah dan juga membawa motivasi pada semuanya, bukan hanya sekedar mahasiswa STAIM, tapi juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di luar sana. Amin. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Media Center. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.